Nah, jadi mesti waspada ya, karena kita ada di pandemi dan tentunya waspada karena COVID bisa menyebabkan sesak napas Intan. Dan saya ada pantun buat Intan nih. Apa tuh Dokter Haika? Aduh, aku senang kalau Dokter Haika udah mau Pantunnya ya. Iya. Main pasir kena debu. Cakep. Waspada bikin sesak napas. Hati berdesir lihat kamu, rindu di dada jadi terhempas. Wah, Dokter Haika, aduh aku bisa-bisa berbunga terus nih setiap pagi. Dipantunin terus sama Dokter Haikal nih. Jadi makin seger ya. Iya dong. Nah, kita masih ngebahas tentang sesak napas Intan nih. Oke. Dan tadi ada pertanyaan yang menggantung nih dok ya. Katanya kalau kelebihan berat badan bisa menyebabkan sesak napas. Ini fakta atau mitos dok? Ya, fakta kalau memang penyebabnya dominan tidak ada masalah lain bisa ya. Nah, karena gini, tubuh manusia kan di bagian dada, paru kita kan ada di dada ya, paru kita ada di dada, kembang, kempis, kembang, kempis. Kembangnya bukan hanya ke atas, tapi juga ke bawah. Ini dada di perut. Ini ada diafragma, pembatas antara dada dan perut. Jadi kembang, kempis, kembang, begitu kembang, diafragma ini pembatas ini akan turun ke bawah, mendorong organ dalam perut untuk ke bawah gitu. Terus kalau yang di sini kembangnya ke atas nih. Nah kalau kita gemuk, perutnya juga mohon maaf membuncit. Waktu saat dia kembang, wah ketahan nih, ketahan. Diafragmanya kan nggak bisa turun, sehingga dia nafasnya pendek. Terus kalau dia gemuk di dadanya, ya mohon maaf kalau kita bilang dia gemuk kan kadang-kadang gemuknya seluruh nih, jadi lemak-lemak juga banyak. Jadi untuk kembang kempisnya juga terganggu, apalagi kalau jarang melatih otot-otot, sehingga bisa menjadi fakta bahwa salah satu menyebabkan masalah sesak nafas, salah satu. Pantesan kayak sering banget kan orang yang punya kelebihan berat badan, kalau udah jalan dikit juga udah kayak capek, sesak gitu ya dokter ya. Oh, nah dokter ini tadi kan sempat ngobrol-ngobrolin soal sakit hati nih dok, sakit hati dalam tanda kutip ya dokter ya. Nah tapi ini fakta atau mitos dokter? Nih katanya sesak napas juga bisa menjadi salah satu gejala gangguan psikis. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, itu salah satu penyebab. Jadi bisa fakta ya, karena ya karena pada saat orang mengalami gangguan psikis, stres seperti itu kan. Denyut jantung juga meningkat, seperti itu ada pergangan, ketegangan daripada otot-otot pernafasan. Jadi itulah menyebabkan rasanya nafasnya jadi memburu karena mungkin faktor kesal tadi, jantung memburu, detaknya jadi cepat. Nah itu jadi kayak orang sesak nafas seperti itu. Jadi kalau misalnya benar-benar emosional bisa ya dok? Bisa. Saya punya pasien juga yang asma, gara-gara ketawa berlebihan muncul asmanya juga bisa. Tapi jadi sesuatu yang berlebihan, euforia, hati-hati pada pasien yang bisa yang asmanya bisa akut juga bisa terjadi. Dok, ini masyarakat ingin tahu dok, ketika terjadi serangan sesak napas, nah adakah gerakan yang dapat dilakukan untuk meredakan gejala sebelum mencari pertolongan? Ya, jadi kalau misalkan tergantung apakah pasien tersebut memang punya riwayat sakit paru dalam hal ini. Misal contoh punya asma, berarti kalau misalkan sudah terdeteksi awal dan sudah punya cadangan obat, pastilah diharapkannya adalah pasien tersebut harus duduk diam dulu ya. Ditenangkan, relaksasi, tarik nafas dalam, buang pelan-pelan seperti itu, diatur gitu ya. Nah, itu terus jangan lupa obatnya disiapkan untuk digunakan. Ya, kalau pada asma kan ada obat yang disiapkan. Biasanya entar 1 atau 2 macam tergantung derajat beratnya dari keluhan asma tersebut. Jadi kan kalau nggak punya oksigen di rumah ya kan nggak bisa. Tapi intinya satu, tenangkan diri dulu gitu ya. Kemudian ambil obat-obatan yang biasa dipakai sebelum minta pertolongan ke dokter. Jadi intinya harus tenang dulu dok ya? Tenang dulu, karena untuk ketenangan itu penting. Iya. Saya pernah sih dokter ngerasain kayak agak sesak gitu, tapi semakin kita panik kayak semakin sulit bernafas. Berarti ini artinya memang panik itu bisa banget membuat kita makin sesak ya dokter ya? Betul. Makanya kalau misalkan ada punya riwayat sakit sebelumnya kan berarti ada obat-obat yang sudah disiapkan, yang sudah tersedia. Nah itu tadi, jangan obat-obat itu disimpannya terlalu dalam, susah dicari gitu ya. Terutama kasus-kasus pasien yang punya obat inhaler ya, obat minum tablet yang biasa digunakan, itu jangan jauh-jauh gitu. Sama hindari pencetus sebenarnya agar tidak muncul.
tadi kan dikatakan bahwa penyebabnya bisa karena paru-paru atau pada jantung, Dok ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang punya gangguan lambung? Katanya asam lambung ini bisa menyebabkan terjadinya sesak napas. Fakta atau mitos, Dok? Ya, salah satu itu adalah fakta, karena terjadi kalau asam lambung kenapa bisa naik? Padahal kan lambung berbeda ya sama paru-paru. Ternyata kalau kita habis makan masuk tenggorokan kita, masuk ke lambung, nah itu ada regurgitasi atau naik ada atas, reflux ya, ada reflux atau naik ke atas, walaupun sedikit pada orang-orang tertentu. Tapi kalau orang yang tidak mudah tercetus oleh asam lambung sih enggak. Jadi biasanya tenang-tenang saja ya, muntah gitu kan bisa. Tapi pada orang yang ada reflux, pada asma yang diinjus ada namanya GERD, itu terinjus aja udah langsung bisa sesak. Jadi memang ada juga di kondisi orang-orang tertentu yang bisa sampai segitunya dokter ya, sesak napas karena asam lambung. Nah dokter, ini ada tips apa nih dokter kalau seandainya kita mengalami sesak napas atau ada rasa-rasa kayak sesak nafas ini, membedakan antara ini hanya gangguan psikis atau hanya perasaan aja, atau memang beneran ini kondisi yang harus segera diperiksakan ke dokter? Ya, tadi Dr. Haikal sampaikan pertanyaan adalah, pertama kita tenang dulu, kemudian kita cari obat-obat yang biasa kita gunakan, atau biasanya obat itu kan sudah disiapkan oleh dokter pada pasien asma, pada pasien PPOK, pada pasien jantung. Itu ada obat-obat yang biasa dia konsumsi. Ya, obat yang bisa contoh juga kalau kelebihan cairan dibuat kencing banyak tuh ada juga. Tapi kalau misalkan itu sudah digunakan inhaler, obat untuk asmanya belum teratasi, segera kita udah semprot 3 kali nih ya, sudah semprot 3 kali belum teratasi, sebaiknya segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih. Untuk tata laksana benar nggak nih hanya itu saja? Mungkin saja butuh obat-obat yang harus diinfus, atau ada sesuatu yang lain yang bukan oleh asmanya, seperti itu. Jadi biar dilihat di ronsen torak, di foto dada, kemudian laboratorium. Apalagi kalau disertai dengan nyeri dada, Dok ya. Jadi penting sekali untuk segera mencari pertolongan. Iya, betul. Oke, baik Dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Sangat jelas banget, mudah-mudahan ini membantu ya bagi pemirsa juga di rumah. Jangan panik, pokoknya intinya nggak boleh panik dulu yang pertama ya dokter ya, supaya jangan tambah sesak lagi. Dokter Haikal tahu nggak? Apa tuh? Ternyata di dapur kita ada bahan-bahan yang memang berkhasiat banget. Bukan cuma bikin sedap doang dokter Haikal. Ini bisa bikin membuat kita lebih sehat lagi, bisa membantu mengatasi beberapa penyakit seperti kolesterol nih. Tahu nggak apa? Aku tahu sih. Ini kan pasti mau ngomongin bawang putih kan? Wah, bener banget, hebat dokter Haikal udah tahu ya. Tapi Intan, bawang putih ini kan baunya menyengat ya. Terus katanya bisa bikin bau badan, bau mulut. Tapi ternyata menawarkan sejumlah manfaat untuk kesehatan, Intan. Nah itu dia dokter Haikal. Tapi apa aja dokter? Nah, kita akan simak sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.